Apa itu? Yang soal penghinaan presiden itu apakah kan harus delik aduan, apakah harus persetujuan presiden sama siapa yang Itu wajib. Dan itu harus presiden sendiri. Ya. Boleh ya? Jadi nggak bisa diwakilkan. Ya, pengaturan pasal 218 tentang tindak pidana harkat dan martabat di presiden, disingkat adalah tindak pidana penghinaan presiden, dan juga pasal 240 tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai delik aduan. Menurut hemat saya sekaligus menutup celah buat simpatisan, relawan, atau pihak ketiga manapun yang mengatasnamakan kepentingan presiden untuk membuat laporan. Jadi ditutup kemungkinannya. Karena apa? Delik aduannya adalah delik aduan absolut. Artinya untuk pasal 228 hanya presiden dan wakil presiden sendiri yang bisa membuat pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis. Dan kalau untuk pasal 240 hanya pimpinan lembaga yang tadi disebutkan Pak Wamen hanya ada 5, di luar itu 5 tadi tidak bisa, yang bisa membuat pengaduan baik secara langsung maupun secara tertulis. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih semua. Namun demikian, sebagai penutup saya ingin sampaikan mungkin apa yang kami hasilkan pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan juga undang-undang penyesuaian pidana, mungkin ada yang merasa sesuatu yang tidak sempurna. Karena itu saya ingin menyampaikan, dan tentu pemerintah menghargai semua upaya yang akan dilakukan oleh masyarakat terkait dengan poin-poin mana yang dianggap itu menjadi sesuatu yang bermasalah. Kemudian toh juga ada salurannya yang sudah disiapkan oleh negara ya. Dan saat ini juga sudah ada beberapa gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tentu menghargai semua upaya warga negara, karena itu adalah hak, dan nanti akan kita uji apapun nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang sudah masuk. Saya belum tahu apa sudah terregister atau belum, tapi yang saya baca sudah ada beberapa gugatan yang masuk. Tentu pemerintah dan terutama pemerintah ya, sebagai pembantu presiden, tentu kita akan semua taat dengan akan hal tersebut. Tetapi percayalah bahwa yang dilakukan pemerintah bersama dengan DPR dalam 3 undang-undang ini, sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk membungkam, apalagi meniadakan proses demokratisasi yang sedang kita jalankan saat ini.